Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya kan hijrah lagi, artinya saya mulai menyadari, oh iya ini saya salah. Saya menyadari kalau Islam tuh agama yang benar gitu, secara akidahnya apa segala macamnya, ada peraturan apa segala macamnya yang saya nggak nemuin di agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cuterna Yusnita, saya 42 tahun. Saya tinggal di daerah Ciseeng, Bogor. Saya ibu dari 3 orang anak. Kegiatan saya selain saya mengurus anak, saya juga punya usaha jualan kue dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya saya ini lahir dari keluarga Muslim, saya memeluk agama Islam. Pada tahun 2003 saya menikah secara Katolik di gereja. Mungkin pada saat itu ya saya jadi murtad gitu. Terus saya pada tahun 2003 itu sebenarnya nggak ada paksaan sih dari pihak suami untuk saya untuk masuk menikah di gereja. Cuma karena saya pikir kok saya udah pacaran lama, terus sering ngomong, ayo nih siapa yang mau mengalah, akhirnya saya pikir jadi dari kayak keinginan saya sendiri, oh ya mungkin bagus kali ya kalau saya menikah di gereja, saya pakai gaun begini gitu. Akhirnya suami saya bilang, nanti kita nikah yuk di gereja, yuk saya nikah di gereja. Akhirnya nikah di gereja. Walaupun pada saat saya nikah tuh, saya kan bapak saya udah meninggal ya. Saya minta izin ke abang saya nentang, oh nggak bisa, masa harus menikah begitu. Terus di keluarga saya sebenarnya menentang, cuma saya bilang sama ibu saya, udah kalau saya nggak menikah sama calon suami saya ini, saya nggak nikah, saya bilang gitu. Akhirnya ibu saya bilang ya udah nikahlah, dia bilang gitu. Akhirnya nikah, ibu saya juga datang ke gereja. Cuma dari situ juga saya mikir, saya kan mengundang teman-teman saya ya, yang saya pikir oh mereka nanti akan datang gitu, mereka nggak datang gitu. Walaupun akhirnya pemikiran itu justru di belakang dulu. Pada saat itu saya pikir oh mereka mungkin nggak sempet apa bagaimana. Akhirnya ada pemikiran setelah saya menikah baru saya menyadari gitu, oh mereka mungkin sama nggak setuju gitu. Akhirnya pada tahun 2003, akhirnya 2007 saya saya sama suami saya ke daerah Flores untuk tinggal di kampung suami saya. Nah pada tahun 2000 itu yang saya rasa, oh kok keimanan saya terhadap agama non muslim tuh saya malah kuat gitu, saya malah ke gereja. Terus juga kan saya pada saat itu punya anak 1. Nah waktu saya menikah di gereja itu kan saya ada perjanjian ya yang berisikan oh nanti saya akan mengajarkan agama Katolik ya, berarti saya agamanya Katolik kepada anak saya. Nah di situ saya kan jadi tertantang ya, iya saya ke gereja, saya belajar agama Katolik, saya mengajarkan anak saya agama Katolik, saya juga membuka Injil sampai saya tanda-tandain, oh ini kalimat-kalimat ini nih yang saya pikir oh ini kalimat-kalimat yang ajaran-ajaran dari agama Katolik saya tandai. Nah pada tahun 2007 itu saya seperti ya saya mengimani agama Katolik, saya berjalan semua dari mulai ke gereja, terus juga saya kegiatan-kegiatan yang diadakan dari lingkungan apa segala macam saya mengikuti. Nah pada tahun 2010 saya pulang ke Jakarta menemui ibu saya. Saya silaturahmi lagi ke keluarga saya. Nah pada saat di situ saya baru ngerasa oh iya nih kayaknya langkah saya salah. Karena pada saat di situ kan biasa saya seneng tuh datang ke kuburan bapak saya ya. Tapi pada hari itu saya mau ke kuburan bapak saya, kok kayak saya berat banget gitu. Saya ngerasa ini kenapa ya, kok kayak dulu kayaknya seneng kalau mau ke kuburan kan ngerasa itu tempat sepi. Terus yang saya ini kan kurang terbuka kalau misalnya cerita-cerita masalah apa-apa tuh saya nggak suka gitu kalau ceritanya ke orang, karena oh nanti kalau saya nyampein ke sini belum tentu orang itu apa yang saya sampaikan tuh dianggap bagus atau bagaimana, atau nanti malah dia membicarakan ke orang lain. Saya lebih seneng datang ke kuburan, jadi seolah-olah tuh bapak saya masih hidup. Saya cerita sama bapak saya, Pak, nih saya lagi gini. Tapi pada hari itu kayak saya berat banget ke kuburan tuh, saya berat banget. Ini kenapa gitu? Sampai saya masuk gerbang tuh kenapa ya? Kok kayak berat banget gitu. Terus akhirnya saya malah mikir apa karena bapak saya kan
emang nggak setuju ya. Udah wanti-wanti sebelum saya pacaran juga, sebelum saya mengenal cowok deh, bapak saya udah wanti-wanti, kamu kalau nanti suatu saat berjodoh jangan yang beda agama. Bapak saya bilang gitu. Pada saat itu saya bilang iya, karena saya kan nggak berpikir oh masa sih saya nanti akan beda agama gitu. Tapi pada saat itu saya mikir oh iya, bapak saya nih udah meninggal gitu kan. Ini saya kan udah diwanti-wanti sama bapak saya, terus bapak saya juga kan orang yang insya Allah bapak saya religius. Bapak saya ngajarin agama ke saya, ngajarin ngaji ke saya, ngajarin kebaikan-kebaikan dari agama itu ke saya. Terus saya ngeliat bapak saya, sekarang bapak saya udah meninggal. Jadi saya mikir kesalahan-kesalahan yang saya punya, saya dulu nggak menjalankan agama atau bagaimana, itu kan harusnya ajaran bapak saya. Sebenarnya bapak saya ngajarin, saya ngerasa berdosa, aduh bapak saya ini udah ngajarin saya yang baik-baik, tapi kok saya begini. Terus saya ngerasa bersalah banget, apa Allah nanti menghukum bapak saya karena kok kamu anaknya jadinya begini. Itu saya ngerasa gitu. Akhirnya saya di situ saya ngerasa oh saya salah banget nih, salah banget. Akhirnya saya pulang. Nah pas lagi saya kan ada 2 minggu tuh di Jakarta. Saya ngobrol sama ibu saya, lagi ngobrol-ngobrol santai sama ibu saya gini, ibu saya tiba-tiba ngomong, nanti kamu kalau saya mati, kamu ngedoain, kalau kalau saya meninggal, kamu ngedoain saya nggak? Saya mikir, pada saat itu saya spontan jawab, ya ngedoain lah, masa nggak ngedoain, saya bilang. Cuma saya mikir kok ibu saya nanya begitu ya, apa karena ibu saya ngerasa saya imannya udah beda, nanti doa saya nggak sampai ke ibu saya. Akhirnya saya mikir oh ya mungkin salah gitu. Akhirnya saya pulang lagi ke kampung. Nah mulai dari kampung tuh saya udah mikir, tuh tahun 2010 saya udah mikir, yang saya jalanin juga saya kadang-kadang ngerasa kayak kita ke gereja gitu ya, kok kayaknya nggak srek gitu. Kalau dulu kan kayaknya saya seneng gitu, oh ke gereja bisa pakai baju bagus, bisa gini, bisa sekeluarga duduk sama-sama. Cuma pas habis saya pulang dari Jakarta itu, saya ngerasanya kok saya kayak ke gereja nggak srek ya. Kalau misalnya kayak orang sholat gitu kan khusyuk, kita dateng, laki-laki perempuan dipisah, kita pakai mukena dengan keadaan sederhana, kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita menghadap Tuhan gitu, pada saat kita berdoa juga kita harus khusyuk, nggak kayak kita bisa ngobrol apa bagaimana. Akhirnya di situ juga saya mulai membandingkan begitu. Akhirnya perjalanan hidup saya yang akhirnya saya benar-benar nyadar gitu, oh enggak nih saya harus balik ke agama saya ngerasa kebenaran itu ada di Islam. Akhirnya tuh tahun 2017 saya tuh ada kejadian tuh, kayak saya sama suami saya tuh tiba-tiba aja tuh kayak di dalam rumah kayaknya kok sering berantem apa gimana. Yang kejadian yang benar-benar akhirnya saya bilang oh ya udah nih selesai nih, harus hijrah harus kembali lagi ke agama saya. Cuma masalah pisau doang. Jadi saya sama suami saya kan kami di rumah saling membantu ya. Suami saya juga membantuin saya kayak nyuci piring apa-apa. Saya udah bilang wanti-wanti. Waktu itu saya punya anak bayi kayaknya belum 1 tahun. Mulai tahun 2016 tuh saya mulai ribut sama suami saya, mulai ada pertengkaran lah, padahal kayak tuh masalah biasa aja, cuma kok jadi panas gitu. Ada suami saya tuh mau bersihin pisau, saya udah bilang sama suami saya kalau pisau itu tuh jangan ditaruh di dalam bak cuci piring, karena kan ketutup-tutup sama piring. Nanti tuh kalau misalnya saya nggak sengaja saya ambil terus saya kena pisau, nanti tangan saya ini nih luka, saya ngerawat bayi kan agak susah ya. Itu kejadian itu tuh bisa sampai 4 kali dalam 1 bulan. Akhirnya saya mikir oh iya, kalau orang aja, suami yang orang terdekat saya bisa melukai saya gitu, nanti saya minta pertolongannya kemana? Saya mikir oh iya nih saya harusnya tuh saya meminta pertolongan ke Allah. Akhirnya saya 2017 saya kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta tuh saya udah mulai sholat, udah mulai ngelaksanain ibadah-ibadah Muslim. Sampai akhirnya pada saat pengurusan KTP, karena KTP saya kan non Muslim, cuma saya ngerasa saya kan udah Muslim. Akhirnya saya ke kantor kelurahan, orang kelurahan bilang, Bu ini kan KTP ibu kan non Muslim, kalau ibu mau jadi Muslim berarti ibu harus ada sertifikat dulu yang menyatakan kalau ibu Muslim.
Akhirnya saya mikir-mikir, iya ya. Akhirnya saya ke Masjid Istiqlal. Dari Masjid Istiqlal saya konsultasi dulu ke kiai, ke ustadz di sana. Ustadz bilang, oh ya kamu harusnya sih memang disyahadatin lagi karena kamu kan udah pernah murtad sebelumnya. Ya saya syahadat. Akhirnya saya syahadat. Pada saat syahadat itu juga ada perasaan lain waktu di Masjid Istiqlal itu. Saya pikir saya dari rumah ya udah biasa aja. Karena saya mau merubah KTP, saya harus punya sertifikat, saya harus syahadat lagi. Ya udah syahadat, tapi ternyata pas setelah syahadat kok kayaknya ada perasaan yang kayak saya ngerasa tenang atau bagaimana, ada perasaan kayak bahagia atau bagaimana tuh saya nggak bisa ungkapin, sampai saya juga bingung nih perasaan yang bagaimana gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya seperti saya merenung gitu ya. Saya baru nyadar gitu. Dulu jadi ada kayak flashback kehidupan yang waktu saat saya perenungan itu mungkin Allah kasih gambarannya lagi ya. Dulu itu waktu saya masih kecil, umur sekitar 8 tahun begitu, saya pernah ngelihat keluarga Kristen pergi ke gereja. Nah, saya tuh sampai ngelihat tuh, jadi saya sampai berkeinginan gitu. Aduh, enak kali ya jadi orang Kristen, tiap hari Minggu ke gereja, pakai pakaian bagus, pengen deh jadi orang Kristen gitu. Itu, tapi saya lupa, habis saya berpikir itu di perjalanan hidup saya itu saya lupa. Terus ada juga kejadian yang di dalam lingkungan tempat tinggal saya, ada orang poligami terus berantem melulu gitu. Ya kalau di Islam kan boleh ya kita poligami. Cuma pada saat itu saya sampai sekarang juga saya penentang poligami. Saya nggak setuju poligami karena ada pemikiran saya, entah yang saya mikirnya kalau memang apa sih yang dicari dari seorang laki-laki dengan poligami itu, kalau emang ngerasa ada sesuatu yang kurang di istrinya, kenapa nggak diomongin yang kurang itu? Siapa tahu istrinya kan bisa memperbaiki kan. Nah pada saat yang sebelum saya kayaknya itu saya masih SMP atau bagaimana gitu, saya udah punya pemikiran seperti itu. Pada saat tetangga saya berantem gitu gara-gara poligami, itu kan kayaknya kacau banget ya, anaknya nangis, terus juga mereka juga kayaknya ditonton banyak orang berantem gitu-gitu. Kan masalahnya karena poligami suaminya nggak bisa adil kan, atau ada masalah yang lain atau nggak, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu suaminya nggak adil. Jadi saya pikir kenapa gitu poligami tuh, ngapain gitu poligami. Jadi kalau di agama, walaupun pada saat saya menjalani agama yang Katolik juga, itu kan tergantung orangnya juga ya, bukan tergantung agamanya, tergantung orangnya juga. Pada saat, tapi yang saya pahami waktu di umur saya waktu SMP itu, kalau kita menikah di agama Katolik, dilarang poligami. Jadi saya menghindari supaya nggak ada konflik keluarga itu. Iya, sebenarnya untuk menolak, untuk poligami itu sah, boleh. Iya. Tapi menolak syariatnya yang enggak. Iya. Karena itu syariat Islam. Iya. Dulu kan kayak saya tinggal tahun 80-an ya di daerah perkampungan. Kalau ada ribut-ribut kan kita datang nonton, apaan sih apaan itu. Ntar ibu-ibu yang di belakang itu gara-gara disamperin sama istri mudanya. Terus akhirnya saya berpikir, kok Islam, mereka kan orang Islam kan. Saya bilang kok Islam gitu ya. Makanya dibolehkan perkawinan tapi kan akhirnya berantem. Saya pikir enggak, ntar kalau saya menikah, saya mau nikah sama orang Kristen. Yang akhirnya saya tahu akhirnya yang Kristen itu yang Katolik yang nggak boleh nikah lebih dari satu kan. Akhirnya saya ini seperti berdoa di dalam diri. Padahal saya nggak niat banget berdoa, cuma saya mikir kayaknya enak deh kawinnya sama orang Katolik aja supaya supaya nggak poligami dan saya nggak ngerasain berantem kayak orang itu. Nah, entah, jadi saya juga bingung ya, saya mau bilang itu kuasa Allah atau bagaimana. Saya dipertemukan dengan pacar saya, itu pacar saya satu-satunya di dalam kehidupan saya cuma pacaran sama satu orang itu, dan dia beragama Katolik. Dan saya juga udah nyadar di awal tuh saya udah nyadar, ini kayaknya salah deh kalau saya pacaran sama dia karena beda agama. Saya inget pesan bapak saya kan, jangan nikah sama beda agama. Kalau saya nggak mau nikah beda agama, pacaran juga jangan sama beda agama. Dan saya udah berusaha gitu, saya putus, ini nyambung lagi sampai yang akhirnya ya udah deh nggak apa-apa deh nikah aja secara Katolik gitu.
itu setelah saya syahadat baru saya ingat, oh iya ya dulu saya pernah berdoa begini, oh kok Allah kabulkan gitu ya. Cuma saya juga mikir, oh ya mungkin maksud Allah juga ada maksud lain. Setelah itu alhamdulillahnya saya selalu bersyukur banget, alhamdulillah ibu saya ngomong kayak gitu, saya bersyukur saya punya perjalanan rohani, saya ngebayangin bapak saya yang udah meninggal itu, Allah mengembalikan saya kan ke muslim. Walaupun saya berpikir aduh dosa saya banyak banget, saya ini kan balik umur 12 tahun. Terus saya selama saya jadi muslim dari lahir juga saya bukan orang yang taat-taat beragama, enggak. Bapak saya datengin guru ngaji juga, saya sama adik saya bandel gitu, angon tuh nggak enak ngajinya, begitu nggak enak ngajinya. Datang ke masjid juga saya main-main gitu. Cuma ya alhamdulillahnya saya sempet kenal huruf Arab, saya juga bisa bacaan-bacaan pendek itu karena di pengajian kan ada ujian, ada apa, itu saya ngikutin. Tapi saya mikir, ini dosa saya banyak banget ya. Saya jangankan waktu saya menikah, dari saya balik juga saya pasti dosa saya banyak. Nah, itu saya sampai stres gitu. Itu sudah syahadat, saya mikir gitu, ini dosa saya ngilanginnya bagaimana gitu kan. Sampai akhirnya saya ingat, oh iya kan ada ya ayat yang bilang fama ya'mal miskola zarotin khairan yaro wa may ya'mal miskola zarotin syarran yaro. Mungkin Allah juga ngingetin saya dengan ayat itu. Mungkin iya dosa saya banyak, tapi bukan berarti kan saya nggak bisa nebus dosa saya. Akhirnya ya saya amalkan itu. Terus kami kan sekeluarga yang muslim baru 2 ya, saya dengan anak saya, karena anak saya kan anak saya bungsu itu 5 tahun, dia memang saya syahadatin. Waktu saya bersahadat berdua. Cuma tantangan saya itu di rumah saya itu berarti kan ada 3 orang yang non muslim, suami, anak saya yang 18 tahun dengan anak saya yang 11 tahun. Nah, pada saat tahun 2021 itu kan lagi tinggi-tingginya corona. Saya mikir nih lagi corona, terus saya juga jualan juga kan nggak bisa gitu, kita kumpul sama orang banyak nggak bisa. Akhirnya saya mikir, oh iya ini saya mulai mau ngaji. Tapi waktu itu pertimbangan saya sih karena anak saya pernah bilang sama anak saya bilang kenapa nggak ikut mama aja, karena kan kamu juga di sini juga udah nggak ke gereja lagi, kamu udah nggak belajar pelajaran agama kamu juga. Saya sempat maksa anak saya, yuk ikut sama mama, jadi kita bisa bareng-bareng ngaji, bareng-bareng sholat, bisa pakai baju gamis kembaran, saya bilang gitu. Cuma anak saya bilang enggak gimana. Saya mikir gini, ini bagaimana cara ngomongnya dengan ilmu saya yang kurang begini, saya ngadepin anak saya, ngadepin suami saya, ngadepin anak saya yang cowok satu lagi nih, saya nggak bisa. Akhirnya saya Google di internet kan, pembinaan mualaf, karena saya tujuannya kan untuk mereka ya. Saya ketemu sama satu orang Basnas, diperkenalkan lagi ke Masjid Alumni IPB sini. Saya pikir waktu saya kecil itu kan saya udah bisa ngaji, jadi saya pikir waktu saya datang ke sini enggak, saya udah bisa ngaji, cuma saya pengen memperdalam agama aja. Tapi ternyata saya nggak bisa ngaji. Artinya ya saya kenal huruf Arab, tapi cara pengucapannya bagaimana, hukum-hukum ngajinya bagaimana, saya nggak bisa. Yang tadinya saya berniat untuk saya datang untuk saya belajar dakwah supaya saya bisa mendakwahi keluarga saya, tapi akhirnya saya juga ngerasa ilmu saya juga kurang, berarti saya memang harus belajar agama juga di sini. Bapak saya itu meninggal tahun 96, itu saya masih muslim. Tapi wasiat tadi itu? Wasiatnya itu, jadi bapak saya tuh berwasiat, kayaknya saya SMA, tapi iya saya SMA, saya lulus SMA saya, karena bapak saya itu meninggal 6 bulan setelah saya lulus SMA. Terus kan ada tetangga yang menikah ya, tetangga saya menikah, terus dia pesen gitu. Padahal cuma omongan biasa aja, kayak bapak saya pernah ngomong juga ke saya waktu tahun 94 itu kan, bapak saya alhamdulillah sempat naik haji. Dia ngomong yang santai aja. Dia ngomong ke saya, kamu nih kalau
Oh ini juga bapak saya ngomong gini waktu dia selesai naik haji kan, pulang naik haji, dia bilang gini, kamu nih kalau udah sanggup beli rumah harusnya kamu sanggup naik haji. Cuma saya pemikiran saya dalam hati saya cuma bilang iya pak, saya cuma bilang gitu. Tapi pemikiran saya, iya insya Allah ntar saya umur 40 tahun saya akan naik haji. Nah qadarullahnya umur 40 tahun itu saya emang nggak naik haji. Tapi kalau dihitung tahun 2017 itu saya kembali ke Jakarta, itu saya hitung-hitung gitu ya, Allah itu juga mengabulkan doa saya secara fisik saya nggak ke Mekah gitu, tapi secara batiniah saya kan hijrah lagi, artinya saya mulai menyadari, oh iya ini saya salah, saya menyadari kalau Islam tuh agama yang benar gitu, secara akidahnya apa segala macamnya, ada peraturan apa segala macamnya yang saya nggak nemuin di agama lain. Dulu tuh kayaknya mikirnya keren aja gitu. Kayaknya kalau kita hari Minggu satu keluar, ini juga saya jadi sering kayak sebenarnya kayak bukan kayak berdoa ya. Itu termasuk doa juga apa enggak juga saya juga bingung gitu. Jadi saya ngomong di dalam hati saya, pengen deh kayak saya waktu kecil itu kan saya ngelihat keluarga Kristen itu kan, pengen deh ngerasain kayak gitu. Itu juga saya sampai punya fotonya loh, saya, suami saya sama anak saya satu, foto di gereja dengan itu pada saat perayaan Natal tahun 2004 kalau nggak salah. Itu dengan baju yang bagus, kami bertiga datang ke gereja. Itu saya emang dulu pengen gitu, pengen punya keluarga. Akhirnya tuh dikabulkan, tapi kan saya pikir, oh iya keren gitu ya. Maksudnya kalau kita kayak Islam kan, sholat ya mukenahnya sederhana gitu, terus kita nggak boleh make up atau bagaimana. Pada saat itu saya anggap yang non muslim itu lebih keren, tapi kan kalau pemandangan saya sekarang, Islam tuh lebih indah gitu. Kita dengan adanya kita pakai mukenah sederhana, kita dipisahkan laki-laki dengan perempuan, kan kita lebih khusyuk sholatnya. Terus kita juga yang kekhusuannya itu saya nggak dapat gitu di agama yang lain tuh saya nggak dapet gitu. Kayak kami gitu datang duduk suami istri iya duduk, cuma itu kan bukan dalam kayak kita berdoa ya, kita kayak duduk gitu terus pakai pakaian bagus, kadang-kadang auratnya kelihatan. Terus akhirnya saya menyadari gitu, tuh nggak bener gitu. Ketika ini dengan keluarga gimana kan ibu? Jadi itu dengan suami, dengan keluarga suami. Kalau suami sih saya pernah bilang sama suami nanti saya mau muslim lagi gitu. Dia cuma bilang kan nggak ngelarang muslim, dia bilang gitu. Cuma kan ada batasan-batasan ya. Saya tinggal di daerah Nusa Tenggara Timur pada saat itu. 2007 sampai 2017 saya di Nusa Tenggara Timur, Flores. Itu kan kami di rumah makan campur ya istilahnya, ada mertua juga. Nah mereka kan mengkonsumsi yang haram-haram gitu ya. Terus saya juga seneng pelihara yang haram-haram. Saya pelihara babi loh waktu di Flores tuh saya pelihara babi. Saya seneng pelihara babi karena pelihara babi itu yang saya pikir ya secara ekonomi itu menguntungkan banget. Terus nggak usah nyari makanan yang kayak ayam, kita kan harus beli gitu ya. Kalau melihara babi tuh yang sisa-sisa makanan itu tuh kita kasih ke dia. Terus nilai jualnya cepet gitu. Saya seneng tuh sampai saya sama suami saya bilang kalau ada uang bisa beli anak babi biar kita banyak duit. Iya, suami saya bilang gitu. Nah, saya bilang sama gitu saya mau kembali ke Islam, tapi kan kalau kayak kembali ke Islam kita nggak bisa kan makan yang haram-haram lagi, pelihara yang haram-haram lagi. Nah, itu di situ yang suami saya mau ini pelihara makan nggak makan, dia bilang gitu. Iya nggak makan, tapi kan terpapar yang alat masak kita, terus segala macam itu terpapar. Makanya akhirnya saya memutuskan 2017 itu saya kembali ke Jakarta tuh saya nggak sama suami. Saya tadinya bertiga sama anak saya. Itu juga saya sebenarnya membohongi suami saya juga. Sebenarnya hati saya kan udah, saya harus hijrah gitu ya. Itu saya cuma bilang sama suami saya mau kembali ke Jakarta karena pada saat itu momennya pas mau Ramadan. Saya bilang sama suami saya mau ikut ngerayain hari Idul Fitri sama keluarga saya. Nah, yang pada akhirnya
saya tuh kelamaan di Jakarta dan suami saya nanya gitu kapan baliknya. Akhirnya saya bilang lewat telepon, ke saya kayak nggak balik deh. Kenapa? Dia bilang gitu. Soalnya saya sekarang mau menjalankan agama Islam yang sebenar-benarnya. Saya mau ibadah lagi, saya senang puasa, saya mau baca Al-Quran lagi. Terus suami saya juga udah mulai nyadar gitu, oh nih ada masalah nih. Terus dia nanya, emang nggak bisa kalau kamu di kampung, kamu terserah mau menjalankan itu, kamu nggak bisa? Saya bilang nggak bisa. Karena apa? Dia bilang gitu, ya karena ini. Terus juga saya juga ngerasa suami saya juga kayaknya nggak mungkin gitu untuk masuk Islam tuh nggak mungkin. Jadi kalau saya masih campur sama suami saya, artinya kan saya masih zina kan. Akhirnya saya bilang gitu, suami saya sempat juga balik ke Jakarta, dia datang juga ke Jakarta untuk jemput saya, tapi saya tetap saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya bilang walaupun ibu saya, kan saya nggak cerita ada masalah apa sama suami saya nggak ceritakan ke ibu saya. Walaupun ibu saya bilang kamu tuh sama suami nurut gitu. Iya, dalam hati saya iya nurut, tapi kan ibu saya nggak tahu masalahnya masalah yang gimana gitu. Saya bilang enggak, saya mau tinggal di sini aja. Kalau misalnya ibu saya nggak setuju saya tinggal di rumah ibu saya dengan bawa anak-anak saya, nggak apa-apa, saya keluar. Akhirnya suami saya yang balik ke kampung, tapi dia bawa anak saya. Tadi kan saya bertiga kan, dia bawa anak saya ke kampung lagi. Nah, yang dari situ tuh saya mulai, oh iya nih, saya udah mulai bebas sama suami saya udah nggak kumpul lagi, udah gimana. Saya malah seneng, saya malah ngejalanin agama, saya mulai seneng ngedengerin tausiah, saya mulai baca-baca Al-Quran. Tapi pada tahun 2018 tuh, akhirnya suami saya yang nyerah. Dia bilang gitu, kamu kalau nggak balik lagi ke kampung ya udah. Dulu kan emang kami tinggal di Jakarta kan, ya udah balik lagi. Tapi kan kumpulnya jadinya sama keluarga suami yang non Muslim kan. Dari keluarga suami non Muslim di rumah itu juga makan yang haram-haram juga makan. Saya bilang sama suami saya, walaupun saya merasa bersalah ya, saya ngerti nih saya ngumpul berarti kan saya zina gitu. Cuma saya pikir, aduh gimana ya, mungkin Allah memaklumi atau bagaimana, ya udah nggak apa-apa deh, jalanin aja dulu. Saya bilang sama suami saya, kalau misalnya saya tinggal di sini, saya bantu masak di dapur, tapi dapur kamu ada makanan haramnya, saya nggak bisa. Akhirnya suami saya bilang, ya udah kamu ngontrak ya. Ngontrak nggak apa-apa? Nggak apa-apa ngontrak, yang penting peralatan makan saya apa segala macam itu nggak terpapar. Akhirnya saya ngontrak. Nah, dari saya di situ kan suami saya tahu saya memang benar-benar menjalani agama Islam, sampai anak saya yang laki-laki itu juga secara nggak sengaja akhirnya dia masuk di sekolah Islam. Tadinya kan mau masuk sekolah negeri, tapi sekolah negeri karena kami kartu keluarganya kan kartu keluarga daerah, ada sistem kuota kan, nggak bisa. Nah, sekolah-sekolah swasta yang lain juga udah tutup, ada yang buka tapi biayanya mahal banget. Akhirnya yang terjangkau tuh sekolah Islam. Tadinya saya deg-degan, saya mau bilang sama suami saya, ini ada sekolah tapi sekolah Islam, boleh nggak? Tapi itu qadarullah, pas saya ngomong sama suami saya, Pak ada sekolah kalau misalnya emang mau di sekolah Islam. Suami saya, ya udah nggak apa-apa, sekolah Islam aja, ajarin aja Islam, kamu kan bisa Islam, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya sekolahin di sekolah Islam. Nah, 2017 itu saya belum pakai hijab karena kita kan nganterin anak ya, jadi kan seenggaknya ibu-ibu yang lain juga pakai hijab, masa saya nggak pakai hijab, saya malu gitu. Nah, itu pada saat 2018 kalau nggak salah tuh anak saya sekolah kelas 1 2018 itu saya mulai pakai hijab, yang benar-benar pakai hijab, cuma masih pendek gitu hijabnya. Akhirnya saya datang ke rumah keluarga saya kan, keluarga suami saya, keluarga mertua saya. Emang mereka yang rada-rada kok jilbaban gitu, dan pas tahu anaknya disekolahin, cucunya gitu disekolahin di sekolah Islam, itu mertua saya, terutama mertua saya yang perempuan ya, itu kan dia nganggepnya kenapa gitu, menolak gitu. Cuma saya bilang, saya udah bayar, udah ini, jadi saya nganggepnya kan udah terpaksa gitu, udah masuk aja. Walaupun mertua saya menyampaikan ke suami saya, kok anak jadi diajarin Islam gini. Iya, dan pada saat itu sekolahnya emang sekolah Islam, tapi kalau hari Minggu anak saya itu tetap ke gereja. Jadi kalau ditanya kamu agamanya apa, dia bilangnya agama saya Katolik, dia bilang gitu, padahal dia udah belajar Islam. Nah, pas tahun 2020 tuh
kan kok mulai corona tuh suami saya nggak bisa usaha di Jakarta kan, dia bilang saya usaha di Jakarta nggak bisa, saya mau usaha di kampung balik lagi. Saya bilang ya nggak apa-apa kalau kamu mau balik ke kampung lagi nggak apa-apa, cuma saya tetap di sini, saya bilang gitu. Nah anak saya yang disekolahkan di Islam itu diajak, dan emang anak itu kan deket sama bapaknya, akhirnya diajak. Saya juga gelisah juga, oh nih anak saya diajak ntar cuma ya saya ikut inilah jalan yang Allah kasih bagaimana. Waktu tahun 2017 itu sih saya udah bilang sama ibu saya ya, karena kan itu momennya tuh pas mau Ramadan. Jadi saya bilang sama ibu saya, tahun ini saya mau puasa, saya bilang gitu. Ya ibu saya nggak tahu pemikirannya gimana, ini agamanya apa kok puasa. Nah saya bilang tahun ini saya mau puasa, saya mau sholat, saya bilang gitu sama ibu saya. Ya ibu saya ya mungkin ya dalam hatinya alhamdulillah atau bagaimana gitu ya. Ya udah saya jalanin agama itu. Tapi yang jadi yang jadi ibu saya, yang mungkin kalau saya bilang ibu saya terharu gitu sama saya. Justru pada saat saya mulai syahadat, waktu syahadat juga kan saya bilang sama ibu saya syahadat di Masjid Istiqlal. Ibu saya bilang, oh iya alhamdulillah. Pada saat saya mulai belajar agama, saya kan waktu ikut pembinaan mualaf ini, banyak gitu aja yang saya, oh iya saya baru paham gitu, oh iya dari mulai bacaan Al-Quran apa segala macam kan saya baru paham, oh ini cerita-cerita Nabi atau segala macam, ada hadis atau apa gitu segala macam. Ibu saya mungkin lihat, oh iya nih anak bener-bener, bukannya karena apa udah pisah sama suaminya akhirnya dia Islam lagi, tapi enggak, iya bener-bener. Saya kalau ke rumah ibu saya juga, saya malah sering ini sharing sama ibu saya, kayak misalnya saya belajar alamat surat kan sama ibu saya sering ngomong gitu sama ibu saya, mam kalau habis sholat tuh mam enak deh mam baca alamat surat mam, karena kalau habis baca alamat surat insya Allah kita tenang, rezeki lancar, sehat badan. Akhirnya ibu saya bilang, kamu emang diajarin di mana? Di masjid diajarin. Ibu saya juga akhirnya ikut, adik-adik saya termasuk adik-adik saya juga ya akhirnya alhamdulillah bisa mengikuti juga. Gimana perasaannya Bu sekarang udah bisa doain orang tua ini sama ayah? Iya, saya ada perasaan yang gimana ya. Saya senang, saya bahagia, saya ngerasa, walaupun saya tetap ngerasa saya yang terberat tuh bapak saya, karena bapak saya udah meninggal. Tapi saya alhamdulillah saya senang banget. Ya, artinya kan doa ibu kan sampai kan beda dengan waktu daftar. Iya, itu yang beban saya waktu saya masih agama non muslim kan. Saya terbebani itu ke bapak saya, doa saya nggak sampai ke bapak saya, sedangkan saya kan waktu bapak saya meninggal itu saya baru lulus SMA, saya belum berbakti ke bapak saya, belum kasih apa-apa ke bapak saya juga belum menuhin janji-janji saya ke bapak saya juga belum janji. Dan akhirnya saya masuk ke Islam, saya alhamdulillah ya dalam setiap sholat saya, terutama sholat wajib saya kan saya mendoakan bapak saya ya saya minta sama Allah gitu ya Allah jangan ngebebanin dosa, karena saya pernah murtad akhirnya bapak saya kebebanan dosa itu. Saya selalu berdoa semoga Allah membahagiakan bapak saya di sana. Iya, saya mikirnya kan saya alhamdulillahnya gitu ya. Pada saat bapak saya meninggal kan dia sudah menjalankan semua rukun Islam, dia sudah berhaji kan, dan dia meninggal juga insya Allah dia meninggalnya husnul khotimah. Saya mikirnya pada saat itu bapak saya insya Allah kasih dia surga gitu kan. Cuma pas yang saya akhirnya saya mikir gitu kan, bapak saya kan ngajarin saya yang baik gitu ya, kok kenapa saya akhirnya saya murtad, akhirnya kan kebebanan juga ke bapak saya nih. Saya akhirnya nggak bisa mendoakan bapak saya nggak bisa mendoakan ke bapak saya, ya maksud saya ya bapak saya juga punya anak-anak yang lain gitu, bisa mendoakan mereka. Tapi kan yang saya murtad ini, kalau misalnya Allah akhirnya hisap bapak saya dengan, kamu nih punya anak, kayak saya sekarang kan saya punya anak ya, saya punya anak, tapi kamu nggak bisa ngajarin anak kamu. Akhirnya bapak saya yang berdosa kan, saya ngerasanya berdosa banget. Hidayah itu ya datangnya ya dari perenungan ya, saya merenung gitu di perjalanan hidup saya ini. Saya juga ngerasa saya seorang anak, walaupun umur saya udah tua, saya tetap seorang anak, saya harus berbakti kepada orang tua saya.
Titik puncaknya ketika saya menyadari bahwa agama Islam itu agama yang benar gitu. Maksudnya saya ya bukannya bersyukur ya, waktu itu saya jadi non muslim kan, saya jadi kayak punya perbandingan ya, agama ini begini, dan saya akhirnya menyadari agama Islam tuh agama yang paling mulia dan itu benar, dan itu memang semua ajaran-ajarannya itu baik gitu. Kalau kita menjalani segala ajaran-ajarannya, dari segala syariahnya lah, fikihnya apa segala macam, saya ngerasa insya Allah saya selamat di dunia dan di akhirat. Karena saya juga takut ya, waktu saya masih jadi non muslim, pada saat saya udah mulai menyadari, oh iya nih nggak bener nih, saya masuk non muslim nih, saya nggak bener. Itu saya bener-bener saya takut, ya Allah jangan cabut nyawa saya sekarang, karena kalau cabut nyawa saya sekarang, saya yakin saya langsung masuk neraka kan. Dan itu saya yakin, saya percaya itu ada hari pembalasan, itu saya percaya, saya meyakini itu ada hari pembalasan. Saya percaya ada surga dan neraka, yang mana kalau kita memang berbuat baik kita di surga, dan kita berbuat salah kita di neraka. Itu saya meyakini itu. Makanya pada saat itu saya mau berhijrah itu, saya selalu berdoa, ya Allah kasih saya umur panjang, kasih saya cukup pahala untuk saya menghadap Allah. Buat sahabat ngaji cerdas, yang terutama yang belum mendalami agama Islam, ya saya mendoakan semoga sahabat ngaji cerdas mau belajar Islam, lebih mendalami Islam, istiqomah dalam Islam, dan menyadari bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang benar, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita pada, terutama di Al-Quran itu ya diajarkan apa-apa yang ada di Al-Quran itu memang benar dan kita harus meyakini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.